Ratusan perwakilan pegawai negeri sipil lintas organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan serta perwakilan dari sejumlah elemen masyarakat berkumpul di alun-alun kota dalam satu bingkai, yakni Bangkalan Berseonggu atau Sangat Bersih pada Jumat 11 Juli 2025. Hal ini dilakukan dalam program apa pemirsa? Kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Faisal, jurnalis Tribun Madura, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal, silakan laporan dari Anda, rekan. Baik rekan Justina di studio, perbaikan manajemen pengolahan sampah di sektor hulu dan hilir kini tengah digelorakan Bupati Bangkalan Lukman Hakim melalui program Bangkalan Berseongko atau Sangat Bersih di alun-alun kota Bangkalan pada Jumat 11 Juli 2025 pagi. Program sistematis dan terpadu itu diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan serta mengentas permasalahan klasik soal buruknya pengolahan sampah yang dalam 5 tahun terakhir masih mengendap di dasar kubangan pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bangkalan. Dalam paparannya, Bupati Lukman menyatakan perlunya kolaborasi dari hulu, yakni masyarakat dan pemerintah selaku sektor hilir untuk berada dalam satu frekuensi, yakni gerakan bersama dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan dan sampah di Kabupaten Bangkalan. Tribuners, pernyataan Lukman seolah menegaskan Pemkab Bangkalan tidak sebatas mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam pengelolaan sampah, namun juga berupaya memaksimalkan pengadaan tempat pembuangan akhir atau TPA sebagai fasilitas untuk mengelola sampah secara aman dan berkelanjutan. Lukman menjelaskan pengadaan lahan TPA tahun ini menapaki proses feasibility study atau kajian kelayakan dan detail engineering desain atau detail gambar teknis untuk lahan seluas 5 hektar sebagaimana ketentuan luas standar nasional untuk tempat pengelolaan sampah. Tribuners, persoalan sampah di Kabupaten Bangkalan hingga saat ini berawal setelah warga menutup satu-satunya TPA di Desa Puluh, Kecamatan Soca pada 21 Februari 2020 silam. Penutupan TPA dilakukan karena Pemkab Bangkalan dalam hal ini DLH dinilai tidak serius dalam upaya mengelola sampah sehingga tumpukan sampah menimbulkan bau dan mencemari sumber mata air warga. Sejak saat itu DLH Kabupaten Bangkalan membuang sampah akhir dengan sistem sewa dan berpindah dari satu lahan di kecamatan ke kecamatan lain. Seperti halnya di kawasan wisata Bukit Cerdi, Desa Parsek, Kecamatan Socah yang sempat menuai aksi protes dari warga dengan cara menghadang laju truk sampah pada 27 Juli 2023 silam. Setelah itu DLH Bangkalan berpindah tempat untuk membuang sampah di Kecamatan Kuanyar, Tanjung Bumi, Arosbaya hingga di Kecamatan Kelampis. DLH Bangkalan menggaungkan saat itu TPS 3R. Namun upaya sistem itu tidak sebanding dengan semakin tingginya produksi sampah dalam setiap tahunnya. Catatan kami hingga tahun 2021 produksi sampah di Kabupaten Bangkalan telah menyentuh 60 ton per hari. Akibatnya tumpukan sampah sempat terkonsentrasi di beberapa titik, bahkan kota Bangkalan kala itu ibarat dikepung sampah pada 23 Juli 2023 silam. Tumpukan-tumpukan sampah terkonsentrasi di belakang Stadion Gelora Bangkalan, Jalan Letnan Sunarto hingga di Jalan R.A. Kartini. Melalui program Bangkalan Berseongku, Bupati Lukman berkomitmen mengatasi permasalahan kebersihan terutama pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Ia berharap langkah masif ini terus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Mengingat sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial, tentunya akan lebih efektif jika penyelesaiannya tidak hanya ditangani oleh pemerintah saja, namun juga peran serta seluruh masyarakat. Tidak cukup di situ, Pemkab Bangkalan akan mengoptimalkan pengembangan bank sampah di tingkat desa atau kelurahan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah yang diproyeksikan sebagai salah satu sarana dan prasarana dengan konsep pengelolaan sampah kering anorganik yang meniru sistem perbankan. Sebagai langkah awal dari program Bangkalan Berseongku, baik rekan Justina, terutama di seluruh lingkungan perkantoran dan lembaga
di Pemkab Bangkalan untuk mengelola sampah dan tidak lagi menjadi instansi penyumbang sampah. Begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Ini kan penyelesaian dari hulunya sampai hilirnya. Ada edukasinya, ada sosialisasi dan edukasi terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah di tingkatan rumah tangga. Nanti semua pihak di lingkungan kelurahan, RT RW juga akan digerakkan semuanya. Bahkan di lingkungan kita, pemerintah sendiri juga akan menggerakkan agar supaya perkantoran dan di RT RW itu juga sudah terselesaikan persoalan sampahnya. Jadi gerakan bukan hanya cuma mencatat, tapi gerakan moral, gerakan bersama untuk bagaimana memberi edukasi, sosialisasi dan sampai dengan penyelesaian masalah sampah di lingkungan. Bukan hanya sampah, tapi lingkungan semua. Jadi ada lombanya juga nanti ini. Di antar RT RW atau kelurahan ada, ditinggal kantoran. Ini usulan dari Pak Kapolres tadi juga luar biasa. Jadi antara Kapolres